Halo semua, jumpa lagi dengan saya Dr. Melka. Pada hari ini saya akan sharing mengenai fimosis. Yang sering jadi pertanyaan utama kalau nelpon ke klinik atau nanya datang ke rumah sunat, biasanya, "Dok, anak saya dibilang atau didiagnosa dengan fimosis. Kira-kira perlu langsung disunat sekarang nggak, Dok? Atau kira-kira, Dok, bisa ditunda nggak seminggu lagi? Soalnya ayahnya lagi kerja, ayahnya lagi di luar, atau ibunya tidak bisa menemani, dan lain-lain." Nah, ini jadi pertanyaan utama ya biasanya kalau ayah bundanya membawa anaknya dengan diagnosa fimosis ke klinik. Jadi, apakah fimosis kira-kira perlu langsung disunat? Kita bahas dulu perlahan-lahan ya. Jadi, fimosis adalah kejadian di mana kulit penis di bagian ujung anak laki-laki ataupun bayi mengalami perlengketan dengan bagian kepala penis atau mengalami penyempitan di bagian ujungnya sehingga ketika anaknya buang air kecil tidak lancar. Jadi biasanya ketika kita lihat anaknya nih kencingnya lebih mengedan atau ketika dia kencing ngeluh mah sakit. Nah, itu ibunya mesti waspada dan mesti dicek anaknya jangan-jangan mengalami fimosis. Lalu ada dua kemungkinan biasanya, perlengketan kulit dengan kepala penis atau yang tadi saya bilang penyempitan preputium di bagian depan. Lalu apakah fimosis terjadi pada semua anak bayi atau semua anak laki-laki? Jawabannya hampir 10% dari setiap anak bayi mengalami fimosis, bayi laki-laki ya. Jadi dari 100 anak kira-kira ada 10 anak mengalami fimosis dan itu sifatnya adalah fisiologis ya. Jadi karena mungkin bayi ketika buang air kecil kan hampir jarang kita bilas dan biasanya dia memang terjadi pelengketan secara natural. Cuma nanti dia berangsur-angsur ketika usianya mencapai 3 tahun akan membaik dan lepas. Dan hanya 1% dari yang 10% tadi tetap mengalami fimosis sampai usia 16 tahun. Jadi ketika ayah bunda melihat anaknya mengalami fimosis atau kayaknya kok kepalanya tidak pernah kelihatan ya atau tidak pernah keluar, jangan panik. Karena ya itu tadi hampir 10%-nya tuh merupakan fisiologis. Jadi 10% bayi itu mengalami hal seperti itu. Yang perlu diperhatikan adalah nanti gejala-gejalanya ya. Jadi fimosis sendiri yang saya bilang tadi bukan merupakan kegawat daruratan karena umumnya bersifat fisiologis. Akan tetapi bila ada komplikasi-komplikasi yang menyertainya, biasanya dokternya akan menyarankan untuk segera dilakukan tindakan sirkumsisi atau sunat. Lalu ciri-ciri apa aja pada fimosis yang bisa kita temukan pada bayi atau anak laki-laki kita? Pertama, buang air kecilnya tidak lancar. Jadi kalau ayah bunda nemenin anaknya ke kamar mandi, ayah bunda akan mendapati anaknya tuh pas buang air kecil menetes ya atau tidak tuntas. Atau kadang-kadang dianya kencing, berhenti, kencing lagi dalam waktu ada jedanya gitu, tidak langsung. Lalu kadang-kadang memancarnya di arah yang tidak diduga berantakan. Jadi bisa juga ada anaknya kalau ayah bunda lihat ketika ke toilet kok lebih ngeden ya dibanding biasanya. Bahkan ngedennya lebih keras dibanding ketika anaknya mau pup. Karena dia kesulitan ya untuk buang air kecilnya. Karena lubang air kencingnya tadi sempit. Nanti saya tunjukin di gambar ya. Lalu bisa juga terjadi ballooning effect. Ballooning effect itu apa? Ballooning effect itu terjadi penggembungan di bagian depan kepala penis. Nah, oh ya ini ada manekin. Jadi di bagian depan sini dia akan menggembung terlebih dahulu. Jadi dia menggembung seperti balon, ya ballooning effect makanya. Baru ketika dia menggembung, baru keluar kencingnya. Jadi nggak langsung pas dia ngeden langsung keluar. Nggak, jadi dia ngegembung dulu semua baru keluar kencingnya. Bisa menetes atau memang bisa langsung muncrat agak kenceng ya karena tadi tekanan udah ngebentuk balon di sini. Ya, itu juga ciri-cirinya. Dan anak juga kadang sering ayah ibunya dapatkan suka menggaruk bagian ujung penisnya karena biasanya dia gatel. Terutama bila memang sudah ada tanda-tanda peradangan ya, dia akan lebih terasa itchy atau nggak nyaman lah, terutama ada bagian depannya. Jadi itu yang mesti diperhatikan oleh ayah bunda. Komplikasinya apa saja? Komplikasi dari fimosis itu yang paling sering adalah infeksi saluran kencing. Dan ini biasanya terjadi berulang. Ya, ketika anaknya sudah berulang seperti ini, infeksi saluran kencing yang ditandai dengan air kencingnya lebih keruh atau kadang-kadang bisa ada darah pada air kencingnya. Pada bayi itu biasanya di pampers didapetin ada merah-merah. Nah, ayah bundanya
wajib bawa ke dokter anak buat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bisa juga terjadi balanopostitis. Balanopostitis itu adalah terjadinya peradangan di bagian kepalanya. Tadi jadi kepalanya itu bukan kulitnya ya. Kalau kulitnya kan yang di bagian luar pereputium, kepalanya yang di bagian dalam. Oke, kita lihat gambarnya ya biar lebih mudah. Oke, jadi ini gambarnya. Jadi untuk penis yang mengalami fimosis gambarannya seperti ini. Nah, dia seharusnya bagian sininya, bagian kepalanya, kulitnya yang kita sebut dengan preputium, bisa ditarik sampai bagian belakang sini, kita sebut koronanya ya, atau yang gampangnya biasa orang sebut leher penis. Nah, jadi dia bisa ditarik sampai sini. Nah, pada kondisi fimosis ini tidak bisa ditarik karena bagian kepala dalamnya atau disebut glans penis lengket dengan bagian kulitnya yang di sini ya. Jadi benar-benar mengalami perlengketan. Tadi yang saya bilang apa yang terjadi, jadi anaknya kalau gatel itu biasa karena di sininya sudah mulai ada inflamasi, jadi mulai garuk-garuk ya. Lalu kalau yang ballooning effect tadi yang sesuai gambar ini ballooning effect, jadi ketika buang air kecil, nah air kencingnya dipenuhin di bagian dalam sini dulu, dia sampai menggembung terlebih dahulu karena lubang di sininya kecil, dia menggembung terlebih dahulu kan. Nah, menggembung, ketika menggembung baru dia netes atau muncrat keluar air kencingnya ya. Jadi itu yang mesti diperhatikan ayah bunda. Selain itu juga kalau pada fimosis yang mesti ayah bundanya perhatikan, ayah bunda jangan coba untuk memaksa menarik kulitnya ke bagian belakang. Jadi ini ya, ini kan tadi ini kulit sini lengket. Ayah bunda paksa tarik sampai belakang. Kebuka nih, tapi sedang radang ya, dia udah membengkak segala macam kan. Jadi di sininya dia membengkak, merah-merah, kemerahan karena ayah bunda bantu buka paksa. Yang di sini kulit yang di sininya tadi yang ayah bunda tarik di sini juga membengkak. Nah, akhirnya batang penis di sini tercekik di sini sehingga aliran darahnya tidak lancar dan ini merupakan suatu kegawat daruratan. Jadi kalau ayah bunda tarik dan tidak bisa mengembalikan atau bahkan lupa mengembalikan, yang terjadi malah resiko penisnya mengalami nekrosis ujungnya ya karena kurangnya oksigen. Jadi ayah bunda juga hati-hati ya bila ingin menarik kulit preputiumnya ke belakang. Selain itu juga, kira-kira perawatan apa sih dok yang bisa dilakukan di rumah kalau memang anaknya masih fimosis, belum sampai komplikasi dan lain-lain. Jadi perawatannya kalau ayah bundanya punya baby ya, ketika ayah bundanya pengen ganti, ini saya hapus dulu. Oke. Ketika ayah bundanya pengen ganti pampers, ayah bundanya bisa nih pakai tisu basah atau pakai kain dikasih air, jangan yang mengandung alkohol ya, jadi nggak boleh pakai hand sanitizer, pakai air aja atau enggak tisu basah aja yang murni air. Nah ini kan ada lubang kencingnya, jadi dia kadang-kadang, nah ini lubang kencingnya, kadang-kadang pada yang pasien fimosis awalnya bengkak dulu di bagian sini yang ayah bundanya lihat. Nah ayah bundanya bisa pakai air ketika mau tiap ganti pampers dikompres. Nah dikompres aja 5-10 menit cukup ya. Bila memang tidak ada celah untuk membukanya, ada dikompres aja, tidak usah paksa dibuka. Boleh coba digini diraba-raba, apabila ketarik sedikit ya sudah. Tapi kalau memang tidak bisa, tidak perlu dipaksa untuk ditarik. Ya sekali lagi jangan dipaksa. Kenapa? Kalau ayah bundanya paksa, nanti di bagian kepalanya itu dia malah kebuka, ngebentuk luka baru karena dipaksa kita robek ya. Ketika dia membentuk jaringan baru, terbentuk jaringan parut, malah semakin lengket, semakin sulit dibuka nanti, semakin sulit untuk kepala penisnya keluar ya. Jadi pakai tisu basah pas baby, jadi ganti pampers, setiap ganti pampers 5-10 menit dikompres ya, baru diganti pampersnya, dibersihin lah istilahnya ya. Nah kalau anaknya sudah agak besaran atau bukan baby, kita pakai cotton bud nih. Sebentar ya, saya ini ambil cotton budnya. Nah, kita pakai cotton bud. Ayah bundanya bisa pakai cotton bud. Cotton budnya dimasukin ke lubang kencingnya. Nah, cotton budnya ini dikasih baby oil atau
dikasih air bersih ya. Ingat sekali lagi, jangan yang ada alkoholnya, malah makin perih nanti anaknya. Jadi pakai baby oil atau pakai air bersih, dibasahin bagian depannya. Nah, diputar saja. Tapi jangan dicoba ditarik, direnggangin gini ke atas bawah, nggak usah dipaksain. Cuman diputar aja, diputar halus, dikelilingin. Kalau memang kebuka, dilanjutkan sampai bawah. Tapi kalau tidak kebuka, sekali lagi tidak usah dipaksakan. Lakukan kira-kira 5-10 menit 2 kali sehari ya. Tidak perlu dipaksakan sekali lagi. Jadi dilakukan dengan cotton bud. Sini saya tunjukin di gambar ya. Nah, jadi ayah bunda ketika mulai cotton budnya ini ditaruh baby oil di bagian sini. Nah, dilakukan diputar saja sepanjang kepala penisnya. Tidak perlu dipaksa sampai belakang ya, sebukanya aja ya. Lalu tidak perlu ada gerakan ke arah luar, nggak usah dipaksa tekan ke belakang kayak diungkit itu, tidak usah, cuman diputar aja perlahan ya. Lakukan itu secara berulang, biasanya nanti akan terbuka sendiri fimosisnya ya. Selain dijaga juga higienitasnya ya bunda ya. Oke. Lalu setelah menggunakan cotton bud, apalagi dok yang bisa kita lakukan? Yang paling simpel sebenarnya sih anaknya dibantu untuk diajarin ya untuk menjaga higienitas ketika buang air kecil. Jadi dibilas atau dibersihkan, semprot, disiram dengan air. Itu aja. Dan bila memang ketika ayah bundanya ngerasa kok ini bengkak, tidak ada perbaikan, habis itu sering demam berulang, saran saya dibawa ke dokter, dicek kembali, barangkali memang ada infeksi, lalu dilakukan pemeriksaan. Biasanya dilakukan pemeriksaan air kencing secara lengkap. Bila memang ditemukan bakteri atau ada leukosit, darah putih, biasanya akan disarankan untuk dilakukan sirkumsisi. Sirkumsisi itu adalah membuang bagian depan yang preputium tadi ya. Ini saya tunjukin. Jadi, nah ini ya. Kita membuang bagian sampai yang bagian kulit dari koronanya sini, yang ininya dibuka. Nah, bagian sininya aja, bukan penisnya yang dipotong, tapi kulit preputium luarnya, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penumpukan kayak kuman atau bakteri-bakteri di bagian depan atau virus pada yang orang dewasa, kan salah satu faktor resiko infeksi menular seksual. Sekian, sekali lagi, bila ayah bundanya memang mendapati anaknya mengalami fimosis, tidak perlu khawatir, dilakukan treatment di rumah terlebih dahulu. Tapi bila memang dirasakan ada gejala-gejala komplikasinya, akan lebih baik bila dibawa ke dokter anak dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Jangan dipaksakan untuk ditarik preputiumnya sampai ke belakang. Jadi tolong diperhatikan ya, jadi jangan sampai ditarik, karena nanti bila ayah bundanya tidak bisa membalikan ke depan, yang terjadi malah kegawat daruratan atau terjadi adalah parafimosis yang malah kegawat daruratan jatuhnya. Jadi memang harus langsung disunat saat itu juga jadinya. Itu ayah bunda, sekian. Bila memang ada yang mau ditanyakan, boleh komen di bawah. Mohon maaf bila ada salah kata, karena ini mungkin baru video saya yang keberapa, baru-baru mulai. Dan bila memang ada masukan, boleh tulis juga di bawah. Boleh di like dan subscribe bila memang dirasakan video ini membantu ayah bunda dalam merawat kesehatan penis anaknya. Dan juga mungkin saya kedepannya akan share-share lagi mengenai kesehatan pria, baik itu kayak sperma atau kesehatan reproduksinya atau disfungsi ereksi dan lain-lain. Jadi boleh di subscribe. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi.